Oke, perhatikan ya. Yang ngantuk bangun dulu, yang tidur nanti berdiri biar tidak salah paham dengan apa yang disampaikan pagi ini. Saya minta waktunya sebentar, ada deh, diam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Untuk pagi ini ya seperti biasa di setiap Jumat tentunya akan saya ingatkan sebelum nanti akan ada yang beralasan lupa lah dengan inilah dengan itulah segala macam. Yang pertama, saya sampaikan dari apa yang saya ingat dan saya lihat dulu. Yang pertama, sudah dibuatkan prosedur perizinan, jadi itu diharapkan untuk sini semua sampaikan dengan bahasa yang halus kepada kedua orang tua sini. Nanti ya di itu yang pertama, di poin yang pertama itu kalau ada salah izinnya harus di pembina masing-masing. Ini udah dari dulu. Sekiranya tidak ada pembina, tidak menjadi alasan untuk sini untuk pulang tanpa adanya izin. Ingat yang sering saya sampaikan tadi malam, sepenting apapun acara di rumah, ya entah itu acara rapat, kades, lurah, tapi kan kalau dikaitkan dengan santri, apa hubungannya rapat itu dengan kita yang ada di asrama? Ya tapi sekiranya mungkin nanti akan jadi panitia, kemudian dibuatkan surat rekomendasi segala macam, baru sih dia boleh pulang. Dan tentunya dengan adanya izin. Yang kemarin maulid, yang mungkin jadi ketua panitia atau mungkin jadi pembawa acara lomba, bukan lomba ya. Kalau lomba itu mungkin tidak diadu untuk maulidnya kalau di pondok. Ya seperti tilawah atau mungkin ngisi ceramah di sana tentu nih. Tapi ingat harus ada izin dulu, baru sudah boleh pulang. Terus apalagi itu di situ waktu yang telah ditentukan, sekiranya sudah balik izin hari ini, kemudian dari pembina mengatakan balik di hari itu, tidak boleh sampai melebihi batas waktu. Kalau dikasih izinnya 2 hari, kalau 1 hari, jangan nambah. Dek, betul ya, ini udah kesepakatan bersama guru-guru yang lain, khususnya Ustaz Hafiz, beliau yang buat. Jadi saya pribadi bersama guru kita Ustaz Ispan sependapat ini untuk menertibkan kita yang ada di asrama supaya jangan sampai keterusan yang izinnya di atas jam 7 malam ada nanti di sana. Silakan ya dipahami baik-baik prosedur izin yang itu. Terus itu yang pertama. Saya lupa nih di poin-poin berikutnya. Silakan sudah baca nanti ya. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua. Ya, yang seperti biasa Jumat yang saya tidak tahu apakah di semua penyampaian akan tidak ingat di antara salah satu penyampaian itu adalah jangan kemanapun, entah itu mau ke masjid dalam, entah itu mau ke pancar sholat, entah itu perwas, harus izin. Kalau ke pancar sholat, ya kalau izin ya saya kasih tentunya. Ngapain pancar sholat? Kalau alasannya mandi, maaf, tidak ada alasan untuk tidak mandi di asrama karena air yang ada itu lumayan banyak. Kenapa ini perlu disampaikan? Supaya jadi pengingat, jangan sampai ada wali yang mengeluh. Dan tentunya kami muhasabah diri juga. Ingat ya kemarin itu kan? Dengan segala komentar dari wali Side yang wali tamat Side yang kemarin,
Pertama nih, tentunya itu kami jadikan bahan refleksi, muhasabah diri supaya lebih fokus lagi ke kalian, perhatiannya. Jangan sampai nanti ada yang mungkin perginya tanpa izin dan segala macam. Itu yang kedua. Kemudian ketiga, masih dengan izin nih. Ya mudah-mudahan jangan ya. Kalau ingat yang dulu nih, yang beberapa kali saya temukan ada yang tiba-tiba dia udah tiba di ini, udah di Karangmas, udah di Darmaga, udah di Suranadi, jalan nih, pulang. Pertanyaannya sederhana, udah izin? Belum, tidak ada pembina. Itu katanya. Kalau kita mau belajar untuk taat ketika sudah disampaikan aturan-aturan yang ada, itu kita coba lakukan. Ingat, anak salah satu jadi anak yang taat, murid yang taat adalah dia yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, dan khususnya orang tua. Itu yang ketiga. Kemudian yang berikutnya, nanti saya minta tolong, ya mungkin seperti biasa di Jumat sebelumnya, nanti petugas sore hari yang ini sebelumnya saya mohon izin dari video ini saya sampaikan kepada adik-adik santri yang mungkin nanti untuk bapak ibu yang akan datang menjenguk. Jadi untuk penjengukan sore ini adalah jadwal untuk yang aliyah, namun tetap diberikan kepada bapak ibu side yang sekiranya yang tidak pernah datang menjenguk karena kekurangan kita di Jumat sebelumnya adalah tidak didata. Jadi nanti petugas portal yang akan menjaga gerbang kemudian melihat siapa yang dijenguk, yang datang diantarkan, itu nanti dicatat. Sekiranya datang masuk ke dalam asrama, petugas dicatat namanya siapa, walinya siapa, supaya kita tahu deh siapa yang dijenguk selain di jadwalnya. Paham yang ini ya? Karena khawatir nanti apa yang saya bilang tadi malam itu menimbulkan kecemburuan di antara teman-teman yang lain yang tidak dijenguk. Dititipkan saja. Paham yang ini ya? Nanti petugas portal coba tanya, mohon maaf ibu, bapak. Nah kalau mau pakai bahasa Indo nih bisa lebih halus. Yang izin tanya, sebelumnya di Jumat yang kemarin sini sudah menjenguk Pak Asrama, sekiranya sudah mungkin arahan dari Dewan Pembina dititipkan saja nih dan sini bisa langsung pulang. Itu kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa sasaknya silakan nanti atur gimana. Yang izin tuan bapak ibu Rubin Jumat masih dia berjenguk arahan Dewan Pembina, guru-guru itu selaku namun wah menjenguk le Jumat Rubin le Jumat nih ketitipan doang dek tamu sini tamu job dalam asrama menjenguk adik-dedek adik-dedek iri kalau nanti betul-betul lain yang tolong saya nggak arahan dengan guru-guru pembina selain gitu ya, paham adik-adik ya. Ini khusus untuk yang petugas portal nanti bahasakan dengan bahasa yang bisa dipahami. Kemudian ini juga jangan sampai nanti ada kurangnya informasi yang disampaikan kepada wali nanti sore. Terus apa lagi? Nah, yang tadi malam ya saya sampaikan, karena ada yang sudah hadir, jadi saya ulangi. Permainan yang berbentuk gangsing yang terbuat dari strip penghapus itu ditiadakan dek. Saya mohon, betul. Catatannya ini dulu, garis bawahi. Saya tidak pernah mau melarang kesenangan kalian. Tapi kalau kesenangan itu nanti membuat orang lain sampai terlupa, rugi, itu lebih baik dihilangkan saja. Hindari. Nih, yang masih suka main gangsing nih. Ya, kalau bahan
yang dipakai itu masih ya wajar, yang tidak melukai, selain masih paku payung yang mini itu, kemudian E plus juga itu kecil deh, tapi kalau udah kena nanti apalagi kalau dia karatan itu ya rumah sakitnya itu bukan main. Ingat, jangan nunggu korban dulu. Senang kelihatannya, happy kita, tapi nanti di balik ketawanya kita mungkin akan membuat teman terlupa. Itu ya. Terus tiga hal yang terakhir. Untuk adik-adik ya yang tiba-tiba mungkin hari ini tidak kegiatan, yang tadi malam tidak ada, yang entah kemana saya tidak tahu ya. Kalau sekiranya alasannya adalah sakit, kemudian pulang ambil obat, yang kadang ada kadang tidak dengan alasan sakit, saya menghimbau, mengingatkan kepada kita semua, ingat orang tua di rumah, betul. Jangan tiba-tiba sakit kepala sedikit, oleng, lomba, nggak mau kegiatan. Nanti giliran diajak jalan-jalan, oi nomor satu. Nanti diajak apa namanya pergi main bola, langsung sehat. Yang awalnya dia sakit kaki nih, ya, nggak bisa dia jalan satu hari. Jangan lagi kata, main bola deh. Lailah, udah kayak apa kakinya itu? Lincahnya bukan main. Dengar teman-temannya yang mau main bola. Nah kalau begitu dek, jelas kelihatannya kita sakit bohongan. Ya, dan kalau emang betul-betul sakit, apa yang harus dilakukan? Berobat. Tentunya itu harus ada kemauan. Percuma kita sakit, percuma kita minum obat, tapi tidak ada kemauan untuk sehat. Yang paling mahal yang pernah saya bilang itu apa nih? Kemauan. Sini belajar ini aja. Nih duduk seperti ini. Itu pertanyaannya adalah maunya. Benar nggak mau sini belajar? Benar nggak sini mau mendengarkan apa yang disampaikan dari awal sampai akhir nanti? Dua hal yang terakhir. Ini untuk pasrah. Saya dengar ada beberapa orang yang mau mengundurkan diri. Untuk mengundurkan diri ini itu tidak di saya. Dan tidak usah tiba-tiba mengundurkan diri, Pak. Silakan. Yang buat pasrah ini adalah guru kita. Nanti ya kalau untuk saya pribadi ya mungkin akan sama bahasanya dengan beliau. Dengan saya yang kemarin mau ngundurin diri jadi pembina, sayang nih, kenapa kita udah diberikan kepercayaan, kemudian dari kepercayaan itu bisa jadi salah satu tanda supaya kita nyari barokah di pondok dengan cara belajar untuk bertanggung jawab. Ketika sudah diberikan amanah sebagai pasrah, jalankan dengan baik. Nah, yang ini pasrah ya. Sekiranya kalau tantangannya itu adalah sini yang harus dikritik, pedas, diomelin segala macam sama pembina, itu resiko jadi pemimpin ya, jadi pasrah, jadi pengurus. Tidak mungkin kita bakalan selalu diam melihat ada pasrah yang dia jadi ketua tapi selalu yang dia jadi wakil tapi dia malah main-main. Tentunya kalau dia jadi ketua kemudian dia main-main memberikan contoh yang tidak kepada teman-teman yang lain, akan ditegur dan juga akan dikasih peringatan bersama teman-teman yang lain juga. Terakhir, salah satu anak yang beradab itu dek, kalau di bab akhlak itu yang sudah kita pelajari adalah mereka yang menjaga apa yang sudah diberikan. Kalau di asrama tembok yang nggak dicoret dek, agak miris ya. Yang di kamar mandi itu siapa yang buat gambar itu? Tapi kok ada tulisan STM? Entah. Kalau masalah dulu atau enggaknya, satu, nih dengar nih. Pernah kalian dikasih tahu supaya jangan terlalu lama di kamar mandi? Dulu tapi itu. Di saat kejadian yang SPPH yang dulu turun, ya bukannya malah mengontrol kegiatan,
tapi malah duduk nganggur di kamar mandi cerita. Nah, jadi ya berusaha percaya ya kalau dibilang dulu ya saya berusaha percaya itu. Tapi tolong apa itu meja, karpet, ya jangan malamnya ada, tiba-tiba pagi ini tidak ada. Berarti maksudnya di saat pembina yang lain tidur jam 1 jam 2 tidur wah pembina baik karpet boleh bunyi tahu. Dek, ini ya pernah saya bilang sini tidak membohongi kami, tapi kita membohongi diri sendiri. Yang dimana apa yang kita lakukan sekarang berdampak nanti ke depannya. Salah satunya adalah karma. Karma itu nih sesuatu yang akan kita dapat. Apa yang kita lakukan saat ini menyakiti orang lain dan segala macam nanti akan dialami juga oleh keturunan kita yang suka ngolok teman. Nanti lihat aja anaknya juga mungkin akan diolok, yang mungkin kita nih nanti calon orang tua nanti yang tidak mau taat, yang ngerokok nanti di kamar mandi, kemudian besok punya anak di pondokan, ketahuan anaknya buat masalah, ingat dedek sini anak saya nggak apa itu sejadi anak di beta mondok bilang noa dek mati dek guru apalagi dengan tua. Sekarang nih orang tua tahunya apa kita dia selama nih belajar dulu, tapi orang tua tidak tahu nanti apa gawe sampai ke telepon lemak-lemak kemudian tersuruh doa selama tahu-tahunya apa ada masalah tuh ya. Tolong deh jangan buatan kalau seandainya sini tidak paham sama pembelajaran jarak bukan jarang ya, tidak paham sama pembelajaran kemudian kayak matematika sulit hadir aja dulu belajar hadir itu ya. Jangan sampai kita udah dibayarin mahal-mahal tahu-tahunya apa kita tidak pernah mau untuk belajar kegiatan dan segala macam. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kesimpulannya ya kita coba untuk laksanakan semua penyampaian yang sudah disampaikan, jangan cuma sekedar didengar kemudian jadi dongeng belaka kamu entah mana syukur entah ya. Ini yang kelas udah paham kalau yang ini. Mudah-mudahan khususnya untuk yang masih suka diam-diam kadang ada dia selamat kadang enggak, tolonglah ya lebih ini lagi dia selamat diam deh ya, jangan sampai nanti sini pergi kemana-mana tanpa izin terus terjadi apa-apa sama sini susah nanti orang tua sama kami di rumah ya. Sekarang untuk pembersihannya ya silakan, tidak harus di ini ya dibagi tugasnya. Nanti kalau ada bagian sudut yang masih kotor tanpa diminta tanpa dikasih tugas nanti lakukan, itu tanggung jawab bersama ya. Sekarang silakan istirahatnya ambil nasi jangan tidur setelah subuh. Ingat efek tidur setelah subuh itu ada rasa malas ya. Ini mungkin kita ada apa-apa mungkin bagi yang mau ikut kita keluar ya. Alhamdulillah untuk jadwal kuliahnya jam 8 jadi ada sedikit waktu ya jalan-jalan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minyak mata. Gimana strategi jalannya?